hukum Taurat keempat dan artinya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita meminta kekuatan Tuhan untuk melakukan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Mari kita dengar pujian dari Kor Remaja.
Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 2 dan 3. Ayat 3 kita berdiri. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah huk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab huk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari Minggu ini
yang terambil dari Mazmur 28 ayat 1 dan 2. Mohon maaf. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita hari Minggu ini, yang terambil dari Mazmur 28 ayat 1 dan 2. Marilah kita membacanya secara responsorial. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1 dan 2. Ayat 2 kita bangkit berdiri.
kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan saat akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengar pujian dari KOR NHKBP.
Mari kita puji Tuhan mari kita mendengarkan warta jemaat bagi kita hari Minggu ini. Shalom. Warta jemaat dengan topik Senama Jalu Nasa Nama Hidup, atau setiap orang yang meminta akan menerimanya. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate, atau artinya adalah berdoa. 2 statistik, 3 Dewan Koinonia, 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. Yang 7, pelayanan atau ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. Di wilayah Roma pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 di rumah keluarga Ina Nyonya M. Silalahi M. Guru Sihaan dengan alamat Jalan Tanjung Alang 9 nomor 9. Di wilayah Lose pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 di rumah keluarga Amang J. Siboro Inang B. Guru Istorus dengan alamat Komplek Kesehatan Blok H nomor 11 Antam. Di wilayah Galilea pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 di rumah keluarga Amang Sutwa MD Sihaan SC CTC NC Inang Buru Marbau dengan alamat Gedung Sekolah Minggu. Yang ke-8, pengumuman A1, kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Paduan suara di pos pelayanan Goa 1. Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Remaja. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. Yang kedua, pada hari Minggu 12 Mei 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu pos pelayanan Goa adalah Kor HKBP. A2, Kor wilayah yang melayani ibadah minggu. Pada hari Minggu 12 Mei 2024 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Korintus. A3, kebaktian Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Kamis 9 Mei 2024 yang akan datang adalah Hari Pesta Peringatan Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu. Kebaktian masuk pukul 09.00 WITA. Ibadah di pos pelayanan Goa, pos Goa disatukan di HKBP Makassar, Jalan Raja Wali nomor 14, masuk pukul 09.00 WITA. A4, undangan rapat panitia pesta pembangunan pos pelayanan Goa. Pada hari Rabu 8 Mei 2024, Ketua Umum Panitia Pesta Pembangunan Pos Pelayanan Goa, Amang Pendeta PDM Lubis MTH, mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 19.00 WITA bertempat di sekolah minggu. A5, pembekalan dewan-dewan dan seksi-seksi HKBP Makassar. Pada hari Sabtu 18 Mei 2024 yang akan datang, mulai pukul 14.00 WITA sampai dengan selesai, HKBP Makassar akan melaksanakan pembekalan kepada dewan-dewan dan seksi-seksi bertempat di Gereja Bahasa Batak. Marilah kita mengikutinya dengan sukacita. Yang bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Ina Nyonya Insur N. Simatupang KR Guru Simanjunta. Yang kedua, Ina Nyonya Sintua B. Banjarnahor DG Guru Manula. 3,
Nona Parulian Guru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Maduru. Yang kelima, Inang Nyonya W Nebaho KR Guru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya T Setanggam N Guru Kuta Barat. Yang ketujuh, Inang Nyonya Sintuaka Gultong CH Guru Pardede. Kedelapan, Inang Nyonya IJ Sidoro C Guru Panjaitan. Yang kesembilan, Inang Nyonya NP Sinitonga F Guru Samosir. Yang kesepuluh, Inang Nyonya Sinto Ate Simanjuntak SLN Guru Sihaan. Yang kesebelas, Inang Nyonya V Silaban R Guru Papahan. Yang kedua-belas, Adinda Salomo Evan Marudut Pasaribu. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 6 sampai dengan 12 Mei 2024, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 16 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 4 orang. Ulang tahun pernikahan keluarga ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat AKBP Makassar mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang bagian E, jadwal pemakaian gereja dapat kita lihat yang ada di warta kita masing-masing. Dan juga pemasukan dan pengeluaran keuangan gereja kita dapat kita lihat yang ada di warta kita masing-masing. Demikian warta jemaat kita di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 452 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Doa
dan kasih setiamu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan yang memperkenankan kami untuk datang menaikkan syukur dan pujian kami di minggu yang Engkau kuduskan ini. Patutlah kami ya Tuhan bersyukur dan menyaksikan rahmat dan kemurahan di sepanjang hidup kami. Dan bila mana Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Tuhanlah yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami ya Tuhan mampu untuk memahami firman-Mu, mengimani dan melakukannya di sepanjang hidup kami. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis di dalam Matius pasal yang ke-7, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-11. Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki Minggu Rogate yang dikatakan adalah minggu berdoa. Bagaimana di sepanjang kehidupan kita orang-orang Kristen untuk melihat esensi dalam berdoa itu adalah seperti kita tidak dapat hidup bila mana tidak membutuhkan oksigen, ataupun kita tidak dapat hidup kalau kita tidak bernafas. Nah, hal inilah mengapa Martin Luther mengatakan bahwa napas hidup orang percaya adalah berdoa. Bagaimana mungkin seorang yang mempercayai Kristus tetapi dia tidak membangun dirinya untuk berkomunikasi di dalam doanya? Karena itulah mengapa komunikasi kita kepada Allah, jembatan kita adalah doa. Itu mengapa dikatakan dia hanya sejauh doa. Dan hal yang menarik bagi kita di Minggu Rogate ini, kita dihantarkan di dalam sebuah topik yang dapat mengarahkan jiwa kita, yang membuat kita berbahagia melihat dan mensyukuri bagaimana Allah selalu berpihak kepada kita yang berseru kepadanya. Dikatakan di dalam topik itu, setiap orang yang meminta akan menerima. Bagaimanakah ini bisa menjadi sebuah hal yang kenyataan yang dapat kita imani di sepanjang kehidupan kita? Setiap orang yang meminta akan menerima. Pertama, kita boleh melihat untuk orang yang meminta agar dia boleh menerima terhadap apa yang dia panjatkan kepada Tuhan. Itu terlepas yang pertama ketika kita menjaga persahabatan kita dengan Allah. Salah satu manfaat berdoa setiap hari adalah menjaga persahabatan dengan Allah. Itu sudah cukup jelas bagi kita ketika mengatakan dia hanya sejauh doa. Persahabatan itu dapat terjalin dengan erat karena kita senantiasa
tidak membangun komunikasinya dengan baik? Atau bagaimanakah seorang yang dipersatukan di tengah-tengah rumah tangga, disatukan di dalam satu daging, suami dan istri, ketika tidak dibangun dengan komunikasi yang baik, pasti tidak akan tercipta emosional yang menyatu. Demikian juga dengan kita ketika kita memiliki seorang bestie, sahabat, atau ketika kita di tengah-tengah kehidupan sosial kita. Itu mengapa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, menjaga persahabatan dengan Allah, salah satunya kita dapatkan dari kehidupan kita yang mengedepankan tentang hidup berdoa. Persahabatan itu dapat terjalin dengan erat karena kita senantiasa berkomunikasi dengannya. Dengan berdoa juga kita dapat mengenali karakter Allah dan mengalami perjumpaan dengannya. Dan hal inilah mengapa Yesus di dalam setiap perjalanannya, ketika dia sudah berlelah dan berletih melakukan pelayanan dan mujizat, dia tidak pernah melepaskan kehidupannya untuk mencari waktu, mengambil tempat yang sunyi, pergi ke bukit untuk berdoa. Hal ini boleh kita lihat dia adalah anak Allah yang memiliki kekuasaan di tengah-tengah dunia ini, baik di tengah-tengah kehidupan kita sebagai ciptaannya, tetapi dia selalu mengambil waktunya untuk berdoa. Hal inilah mengapa ketika kita menjaga persahabatan kita dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan Allah, keintiman kita dengan Allah dalam kehidupan kita berdoa, maka kita akan mengenal karakter Allah. Maka kita akan memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Maka sejatinya pengikut Kristus harus memiliki ketergantungan yang tinggi kepadanya, bukan sekedar, melainkan serius. Maka Paulus Yohanes mengatakan di buku Wahyu itu, janganlah kamu suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Maka ketergantungan kita kepada Kristus bukan sekedar, tetapi harus serius. Karena hidupnya yang ditentukan dengan hubungan yang dipelihara dengan baik bersama dengan Bapa, bersama dengan Yesus Kristus, itu akan menentukan keberhasilannya. Itu akan menentukan kualitas hidupnya. Maka itulah pentingnya menjaga persahabatan dengan Allah dalam kehidupan berdoa. Cukup berbeda amang-inang orang yang menyerahkan hidupnya di dalam satu hari kepada Tuhan di dalam doanya, akan berbeda dengan orang yang menjalani hari tanpa berdoa. Karena bila mana kita melatih diri kita beribadah dalam komunikasi kita berdoa dengan Dia, kita akan mendapatkan sukacita, kita akan mendapatkan penguatan. Kualitas hidup kita di sepanjang hari itu akan baik bersama-sama dengan Tuhan. Maka oleh karena itulah kita boleh melihat kehidupan orang berdoa, orang-orang Kristen, mustahil orang Kristen tanpa doa. Sama seperti hidup tanpa bernapas. Itu menjadi semboyan yang penting bagi kita mengatakan nafas hidup orang percaya adalah berdoa. Orang yang tidak menjaga persahabatannya dengan Allah melalui ruang komunikasinya dengan doa, maka ia akan mengalami kekosongan, ia akan mengalami kehampaan, hidupnya tidak akan sukacita, hidupnya tidak akan damai sejahtera. Dia akan membenarkan dirinya terhadap apa yang ia punya, ia akan membenarkan dirinya terhadap cara pandangnya. Itu mengapa ketika Yesus mengajarkan ini, nats ini di Matius 7 ayat 1 sampai 11 ini adalah percakapan Yesus, khotbahnya di bukit. Pada saat itu orang Farisi dan ahli Taurat ingin mencekal Yesus. Tuhan tahu keberadaan daripada orang Farisi dan ahli Taurat ini. Mereka membenarkan diri mereka menjadi orang yang lebih kudus dan orang yang lebih mulia. Itu mengapa Tuhan begitu mengecam mereka, mengatakan jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak menghakimi. Karena mereka merasa kehidupan mereka yang baik melakukan hukum Taurat adalah benar di hadapan Allah. Tetapi baliknya mereka hanya bersembunyi. Ketulusan mereka bersahabat dengan Allah tidaklah murni. Maka inilah yang ingin disoroti oleh Allah, yang disoroti oleh Yesus dalam kehidupan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah ini makanya bagi kita menjaga persahabatan dengan Allah di dalam ruang doa kita, kita akan mengenal karakter daripada Allah, kita akan membina hubungan kita yang baik kepada Tuhan, dan kita akan mengenal diri kita sendiri. Itulah yang menjadi hal yang kedua bagi kita. Ketika meminta, hendaknya menerima. Yang kedua, mengenali diri sendiri. Doa adalah cermin jiwa, dan di dalamnya kita bisa melihat dan mengenali dengan jelas siapa diri kita.
Pada saat kita mengenal siapa diri kita, maka saat berdoa kita dituntut untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Merendahkan hati, sebab kita adalah orang yang penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan terhadap perbuatan-perbuatan jahat yang ada di sekitar kita, atau bahkan kita, diri kita yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Itu mengapa dalam pengajaran Yesus mengatakan, bagaimana engkau berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal inilah mengapa ketika kita menjumpai Allah yang menjadi pusat daripada permintaan kita, kenalilah diri kita. Itu hal yang luar biasa yang kita dapati dari Daud. Di dalam epistel tadi dia mengatakan, dia datang kepada Tuhan, kepadamulah Tuhan gunung batuku, aku berseru, jangan berdiam diri terhadap aku. Jika engkau membisu terhadap aku, aku seperti turun di dalam liang orang kubur, di dalam liang orang mati. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak minta tolong kepadamu. Angkatlah aku ke dalam rumahmu yang kudus. Hal inilah mengapa kita sebagai anak Allah yang diciptakannya perlu untuk mengenali diri kita sendiri sebelum kita meminta permohonan kepada Dia. Karena tadi jelas, doa adalah cerminan jiwa, dan di dalamnya kita bisa mengenali, melihat diri kita siapa. Maka bila mana Tuhan melihat dan mengatakan, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, keluarkan dulu balok, padahal juga ada balok yang begitu besar di matamu. Maka Yesus mengatakan, kamu hai orang munafik, engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara, tapi keluarkan dulu yang ada padamu. Bagaimana kita meminta kepada Tuhan sedang kita terlebih dahulu tidak mengoreksi diri kita kepada Tuhan, tidak melihat cara hidup kita yang tidak berkenan bagi Dia. Maka inilah bila mana ingin orang berbuat baik kepada kita, terlebih dahululah kita untuk melakukan hal yang baik kepada sesama kita. Demikian juga posisi kita datang ke hadapan Tuhan. Artinya bukan untuk memberikan patokan bahwa orang berdosa tidak patut datang kepadanya, tidak patut meminta kepadanya. Seperti doa yang sering kita ucapkan di dalam doa pribadi atau di tengah-tengah doa kita secara bersama-sama. Dan ampunilah dosa kami, agar itu tidak menghalangi berkat yang ingin kau limpahkan kepada kami. Apakah Tuhan menghalangi berkatnya? Tidak. Kita lihat orang berhak menerima berkat Tuhan melalui segala ciptaan. Matahari yang boleh bersinar setiap hari. Apakah Tuhan mengatakan matahari itu hanya kepada orang yang benar? Tidak. Tapi Dia murni memberikan apa yang baik terhadap kita di tengah-tengah bumi ini. Maka bukan untuk memberikan patokan bahwa orang berdosa tidak patut datang kepadanya, tidak patut meminta kepadanya. Yang perlu digarisbawahi yakni pengenalan diri tentang siapa kita itu penting, agar kita tidak menjadi hakim ketika doa kita tidak dijawab, agar kita tidak membatasi Tuhan bekerja ketika apa yang kita minta tidak diberikan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita mengenal diri kita siapa di hadapan Tuhan, seperti Daud mengatakan, dengarkanlah teriakku Tuhan, janganlah engkau pergi dariku Tuhan, kenalilah aku Tuhan, bawalah aku ke dalam baitmu Tuhan. Ketika kita mengenali siapa diri kita, ketika kita meminta kepadanya, disitulah kita boleh menyadari keterbatasan kita. Disitulah kita boleh mengatakan seperti doa yang sering kita dengarkan atau yang pernah kita baca, ajarilah aku Tuhan untuk mengubah apa yang tidak bisa kuubah. Ketika kita mengenali diri kita, karena untuk itulah kehidupan kita, ketika mengenal diri kita siapa di hadapan Tuhan, ketika doa kita tidak itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, kita akhirnya mengerti cara kerja Tuhan itu adalah cara kerja yang terbaik. Kita tidak menyalahkan, bahkan menghakimi. Itulah yang sering dalam kehidupan kita. Ketika ada yang salah, ketika ada hal yang tidak sesuai dengan jalurnya, kita cepat sekali
untuk mendatangkan penghakiman terhadap orang-orang yang bersalah. Tanpa turut bertanggung jawab untuk melihat apa yang harus dibenahi, kita lupa melihat diri kita sendiri. Maka pengenalan akan diri sendiri di tengah-tengah kehidupan sosial, kehidupan kita pribadi amat penting. Dan pengenalan kita di hadapan Tuhan, agar ketika apa yang kita panjatkan kepada Dia, Tuhan tidak mengatakan itu tidak untukmu karena itu bukan hal yang terbaik bagimu. Atau Tuhan mengatakan tunggu bahwa karena Tuhan ingin memproses dirimu di dalam perjalanan itu untuk mematangkan imanmu. Atau Tuhan mengatakan nanti dan Dia ganti dengan hal yang baik karena inilah yang terbaik bagimu, permintaanmu itu mungkin mencelakakan. Disitulah kita boleh melihat keberadaan kita di hadapan Tuhan. Disitulah kita boleh melihat rancangan Tuhan itu terbaik. Disitulah kita mengatakan di dalam doa kita, ajari aku Tuhan untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah. Berikan aku hikmat Tuhan untuk melihat apa yang Kau berikan terbaik bagiku adalah rancangan yang baik. Dan itulah yang Tuhan ajarkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia katakan, janganlah kehendak, tapi kehendakmu terjadi. Pengenalan diri. Itulah Yesus juga. Itulah yang diminta Tuhan bagi kita. Mengapa Yesus mengatakan, kenali dirimu. Jangan dulu kesalahan orang kau koreksi. Lihat dirimu. Kau bilang ada balok di matanya saudaramu, tapi di matamu juga ada selumbar di mata saudara, tapi ada balok di matamu. Pengenalan diri itu amatlah penting bagi kita. Dan kemudian ketika Tuhan memberikan jembatan bagi kita, langkah-langkah yang terbaik bagi kita untuk membina persahabatan dengan Allah, untuk mengenali diri kita di hadapan Allah ketika meminta. Dan Dia, Yesus kemudian mengajari kita dengan belajar untuk meminta. Setelah kita mengenal diri kita sendiri, manfaat berdoa lainnya adalah belajar untuk meminta, sebab dengan kerendahan hati kita menyadari bahwa kita penuh dengan kelemahan. Meminta itu seperti detak jantung yang terus-menerus bekerja di dalam jiwa dan tubuh kita. Allah memiliki begitu banyak hal yang bisa Dia berikan kepada kita, yang terus meminta kepadanya. Tetapi Dia memberikan jalan bagi kita, memberikan cara bagi kita sebagai orang-orang Kristen yang beriman. Dia katakan, mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mengetok. Kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meminta. Kata meminta ini menggambarkan anak kecil yang dalam kehidupannya sehari-hari meminta makanan, meminta minuman dari orang tuanya. Kenapa anak kecil itu begitu percaya ketika dia meminta kepada bapaknya? Karena memang dia percaya bapaknya itu adalah memiliki hubungan emosional baginya. Dia tahu seperti bapak dan mamanya ini adalah juru selamatnya. Apapun dimintanya diberikan. Nah, ketika Allah mengatakan di dalam perkataan Yesus mengatakan kata mintalah, ini menggambarkan anak kecil, ketulusan dari anak kecil, kepolosan dia. Nah, inilah kita boleh melihat dalam hal ini Tuhan Yesus akan memberikan apa yang diminta oleh anak-anaknya. Tetapi dengan jalan carilah. Umat Kristen harus mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh agar doanya didengar. Maka kita diminta menjadi orang yang aktif, bukan pasif di dalam meminta permintaan kita kepadanya. Itu mengapa di dalam mencari ini kita harus dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan yang dapat kita lakukan dengan peribadahan kita, dengan pola berdoa kita. Kita datang dengan kesungguhan hati kepada Dia. Karena apa, Bapak Ibu sekalian, remaja Narkoso yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka disinilah kita harus dengan sungguh-sungguh mencari, bukan hanya pasif. Maka itu mengapa doakan apa yang kamu minta kepada Tuhan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan, aku mau pekerjaan, aku mau hidupku berhasil, cita-citaku sempurna, tapi kita menjadi orang yang pasif, itu tidak akan kita dapatkan. Itu mengapa Rasul Paulus mengatakan orai labora di dalam kitabnya, di dalam 2 Tesalonika, bekerja sambil berdoa.
Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang hidup yang berdoa. Ada seorang perempuan yang mengupayakan perkaranya terhadap seorang hakim, tetapi hakim itu tidak mengindahkan dia, tetapi dia selalu mengetuk rumah hakim itu, Tapi kemudian hakim itu mengatakan, daripada disusahinya aku setiap hari dia datang untuk membela perkaranya, baik aku akan membela perkaranya. Itulah perumpamaan yang diberikan oleh Yesus tentang berdoa. Nah, demikian juga dengan kita. Maka sebagai orang Kristen kita harus mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh agar doa kita didengarkan. Mencari Tuhan kita dapat melakukan itu dengan kesungguhan kita mengimani apa yang kita imani, apa yang kita doakan kepada Dia, datang kepadanya. Maka yang menjadi clue yang paling penting bagi kita di kata carilah, yakni doakan apa yang kau kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan. Agar kita betul-betul melihat apa seperti yang dikatakan oleh Paulus, orang labora, bekerja sambil berdoa. Dan kemudian dikatakan ketuklah. Kata ketuklah ini menggambarkan umat Kristen yang mengetuk hati Bapa dengan pujian dan penyembahan, sehingga Tuhan membukakan pintu anugerah bagi anaknya untuk mendapatkan berkat. Umat Kristen harus berdoa dan meminta kepada Yesus. Tidak hanya berdoa, umat Kristen diharuskan berusaha untuk menggapai tujuannya. Dan ketika kita sudah melakukan ini, meminta, mencari dan mengetuk, kita akan terbangun karakternya. Karakter jiwa yang berdoa bisa terbentuk ketika kita menjadikan doa sebagai bagian hidup dan kebiasaan. Kebiasaan untuk berdoa setiap hari dapat menolong seseorang membangun karakter hidupnya yang bisa mempengaruhi segenap pikirannya, budi pekertinya dan sifat kita. Kita juga bisa menjadi serupa dengan Yesus yang selalu berdoa kepada Bapanya, baik dalam suka dan duka. Kita diajak untuk membangun karakter yang senantiasa mengucap syukur dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan dari kehidupan berdoa. Maka demi benarlah yang dikatakan oleh Paulus, latihlah dirimu beribadah, baik di dalam pujian penyembahan kita, baik di dalam doa kita. Maka ketika kita akan melihat ini, menghidupi ini, kita akan mendapatkan keajaiban. Keajaiban itu apa amanina remaja Apostol Bulung yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yakni jawaban doa kita. Setiap orang yang meminta akan menerima. Maka dikutip Tuhan Yesuslah, jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di Minggu Rogate ini, sebelum kita akan memasuki hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis ini, kita kembali diingatkan apa pentingnya kita untuk berdoa. Apa gunanya kita untuk berdoa? Di tengah kehidupan yang sudah maju sekarang, di tengah segala kesibukan kita yang pada saat ini yang sering sekali menarik waktu kita, kadang kita lupa untuk melihat apa yang paling prioritas di tengah kehidupan kita ini. Sudahkah kita membangun kehidupan berdoa kita? Bagaimana kita mengenal Bapa kita yang Maha Pemurah kalau kita tidak menciptakan persahabatan kita yang baik dengan Dia? Bagaimana kita boleh menerima apa yang kita minta ketika kita tidak mengenali diri kita, siapa kita di hadapannya? Bagaimana kita untuk belajar untuk meminta ketika kita tidak berusaha untuk mencari, tidak berusaha untuk melihat Dia, tidak berusaha untuk mengenali siapa Bapa yang mempunyai kehidupan dan sumber segala berkat? Bagaimana kita dapat membangun karakter kita bila mana kita tidak menjadikan berdoa itu sebagai hal yang paling prinsipil yang tidak bisa ditawar-tawar di tengah kehidupan kita? Bagaimana kita mendapatkan hasil dari nada jawaban kita bila kita menjadi orang yang mengabaikan waktu kita untuk Tuhan? Karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kembali melihat dan menyelidiki keberadaan kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita menjaga persahabatan kita dengan Allah agar kita layak menerima apa yang patut Dia berikan terhadap apa yang kita perjuangkan kepadanya? Selamat Minggu Rogate, pulanglah untuk menghidupi pentingnya untuk berdoa, karena doa adalah napas hidup orang percaya.
Karena doa adalah bagian yang paling penting bagi kita untuk mengenal siapa Allah yang penuh dengan berkat dan kasih sayang bagi hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik untuk firman-Mu yang mengajarkan kami pada minggu Rugate yang Engkau kuduskan ini ya Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami setiap orang yang meminta akan menerima. Maka itu Tuhan berangkat dari pengenalan kami yang baik kepadamu. Ketika kami menjalin persahabatan kami dengan Allah yang mempunyai segala kehidupan dan yang mampu untuk memberikan segala apa yang kami minta. Maka itu tidak terlepas Tuhan dari kehidupan kami yang senantiasa melatih diri kami untuk mengenal Engkau, untuk membina hubungan kami yang baik dengan Tuhan. Maka ketika itu terjadi Tuhan, kami boleh mengenali keberadaan kami siapa di hadapan Tuhan. Engkau akan melayakkan kami Tuhan untuk menaikkan syukur kami, untuk meminta permohonan kami ketika kami melihat kehidupan kami yang berdosa di hadapan-Mu. Ketika kami mengenali diri kami siapa Tuhan di hadapan-Mu, maka itu Tuhan akan terpancar di tengah-tengah kehidupan sosial kami. Kami tidak menjadi hakim bagi sesama kami, tetapi kami mengenali diri kami siapa dan kemudian saling membangun di dalam kasih. Demikian juga Tuhan kami di hadapan-Mu. Bila kami datang Tuhan ke hadapan-Mu meminta segala pergumulan, segala perjuangan yang kami pertaruhkan di dalam doa kami. Bila kami ya Tuhan mengenal diri kami siapa, maka kami Tuhan akan menyadari akan kedaulatan dan otoritas Tuhan yang bekerja di hadapan di kehidupan kami. Dan kami akan mampu melihat bahwa segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami atas jawaban doa kami adalah yang terbaik bagi kami. Dan apapun yang Engkau berikan kepada kami yang Tuhan tidak seperti apa yang kami minta, kami mampu mengatakan itulah yang terbaik. Dan kami Engkau akan ajari untuk mengatakan, ajari kami untuk dapat menerima apa yang tidak dapat kami ubah. Dan Tuhan akan memberikan hikmat bagi kami untuk menjalaninya. Maka itu Tuhan berangkat dari pengenalan diri kami sendiri. Maka ajari kami Tuhan untuk merendahkan hati kami di hadapan-Mu, merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar Engkau memberikan apa yang patut, yang terbaik di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami untuk mencari, meminta, mencari dan mengetuk. Itu adalah kehidupan orang-orang Kristen yang mengimani Engkau Tuhan, yang lahir dari kepercayaan yang teguh terhadap doa dan permohonan kami, agar apa yang kami doakan, maka kami harus kerjakan. Dan itu Tuhan yang dapat membangun karakter kami yang baik di hadapan Tuhan. Maka ajari kami ya Tuhan, di tengah kesibukan kami, di tengah rutinitas kami yang begitu padat, kami sering Tuhan melupakan untuk melipat tangan kami, menghadap diri kami ke hadapan Tuhan, mengucap syukur di dalam doa kami. Kami sering memilih hal yang lebih menyenangkan hati dan pikiran kami, jiwa kami, tanpa melihat itu adalah hal yang sia-sia. Yang paling menyegarkan jiwa kami adalah ketika kami memberikan waktu kami bersaat teduh menjumpai Engkau di dalam doa kami. Maka di minggu Rugate ini Tuhan hantarkanlah kami untuk melihat kehidupan berdoa adalah hal yang paling prinsipil di dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, berkatilah seluruh jemaat yang boleh hadir di tempat ini. Kami yang mereka yang Tuhan di dalam dunia pendidikan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan, agar kiranya melalui masa-masa pendidikan yang boleh dilalui, dijalani, semua Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Apa yang boleh dipertaruhkan di dalam cita-citanya, mereka akan menerimanya. Berkati kami yang telah bekerja, rahmat dan kemurahan Tuhan membimbing kami, agar melalui setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, kami dapat menunjukkan identitas kami sebagai orang-orang Kristen yang mengimani akan kebenaran, keadilan, dan apa yang Kau ingini sesuai dengan apa yang Kau inginkan bagi kami ya Tuhan, berbuat kebaikan, bertanggung jawab terhadap apa yang kami terima di tengah-tengah pekerjaan kami. Berkati seluruh jemaat bila mana masih berjuang untuk mencari pekerjaan, rahmat dan kebaikan Tuhanlah yang senantiasa menaungi mereka. Berkati jemaat kami ya Tuhan, yang di dalam kelemahan tubuh, yang harus berjuang untuk sebuah kesembuhan. Kami percaya segala rahmat dan kebaikan-Mu akan memberkati upaya medis dan tangan keluarga yang senantiasa memberikan pertolongan. Biarlah mereka ya Tuhan menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Bebaskanlah dan kuatkanlah seluruh jemaat kami di dalam pergumulan, di dalam tantangan kehidupan,
baik Tuhan di tengah-tengah rumah tangga, pekerjaan, kehidupan sosial, baik juga Tuhan di dalam kedukaan. Bapa yang maha baiklah yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah melupakan orang-orang yang berseru kepadamu, yang mengimani akan Engkau Tuhan di sepanjang kehidupannya, baik di tengah-tengah penderitaan. Kasihanilah ya Tuhan seluruh jemaat-Mu yang bila mana mereka merasakan rahmat dan kebaikan Tuhan melalui ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Biarlah di tengah-tengah rasa syukur mereka ya Tuhan, Engkau tambahkan kesehatan dan umur yang panjang. Biarlah mereka tetap memuji dan memuliakan Engkau Tuhan di dalam syukur yang mereka terima atas bertambahnya umur ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh perjalanan pelayanan kami di dalam satu pekan ini. Biarlah Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami ya Tuhan seluruh parhalado dan seluruh jemaat untuk satu padu di dalam Engkau, sehingga pelayanan boleh berlangsung dengan baik dan semua bermuara kepada kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah para pemimpin kami ya Tuhan melakukan apa yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami rakyatnya Tuhan menerima kesejahteraan, keadilan dan ketenangan. Berkatilah seluruh saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam yang ada di berbagai tempat, bahkan di Sulawesi Selatan ini. Kasihani mereka ya Tuhan, berikanlah kekuatan dan penghiburan. Kami percaya tangan Tuhan akan menghimpun seluruh orang-orang yang mampu berbuat kebaikan untuk mengurangi beban daripada saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, peperangan, dan bahkan yang tidak dapat menikmati seperti apa yang kami nikmati pada saat ini. Maka biarlah Tuhan rahmat dan kebaikan Tuhan juga yang mengajari kami menjadi anak-anak Tuhan yang bermurah hati bila menemukan orang-orang yang berkekurangan. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin kami ya Bapa, agar ketika Engkau memimpin kami, maka kami akan beroleh hidup yang berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Gedung Jemaat 460 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Oh
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.